Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadila Fatin Fadila, NIM 1801025305, kelas 5C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal penelitian saya untuk memenuhi salah satu tugas akhir, yaitu metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Handout Matematika pada Kemampuan Literasi Matematis Siswa Menggunakan Model EDI. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terhadap rancangan proposal penelitian saya. Yang pertama yakni pendahuluan tentang latar belakang, kenapa saya mengambil judul pada proposal penelitian ini. Selanjutnya, kajian teoritik yang saya ambil, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian yang saya gunakan. Satu, pendahuluan. Yang pertama adalah pendidikan, yaitu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang terencana untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Pendidikan terdapat banyak macam-macam cabang ilmu pengetahuan, diantaranya matematika. Mata pelajaran matematika memiliki tujuan guna melakukan sesuatu atau mengimplementasikan pelajaran matematika yang berguna menyelesaikan masalah di masa kehidupan sehari-hari nantinya. Kecakapan siswa pada saat memecahkan masalah bukan hanya mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal, tetapi juga permasalahan dalam hal konteks nyata yang dikenal dengan kemampuan literasi matematis. Nah, kemampuan literasi matematis siswa di Indonesia pada tingkat internasional masih tergolong sangat rendah atau level yang sangat rendah. Hal ini ditinjau dari penilaian Program for International Student Assessment atau PISA oleh the Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2015. Ranking Indonesia berada di tingkat bawah, yaitu peringkat ke-62 dari 70 negara, dengan skor yang diperoleh adalah 386. Hal ini menunjukkan rata-rata skor Indonesia masih jauh dari skor Indonesia internasional. Selain dari penilaian PISA oleh OECD, tingkat literasi matematis siswa diperkuat dengan penelitian dilakukan oleh Setiawati dan Nusyahida pada tahun 2017. Hasilnya yaitu kemampuan literasi matematis siswa berada pada tingkatan level 1, yang artinya siswa masih memiliki tingkat kemampuan literasi matematis rendah, dan ketika menemukan soal atau memecahkan bahkan menyelesaikan masalah tergolong masih sulit. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan ketika dituntut menerapkan ilmu pengetahuan matematika ke dalam keadaan atau situasi yang nyata. Hal ini berakibat karena setiap siswa belajar atau mendapatkan informasi yang sudah guru berikan tidak diberikan kesempatan terhadap siswanya untuk menemukan sendiri, membentangkan gagasannya, serta dibiasakan mengerjakan soal dalam bentuk angka, tidak dalam bentuk sebuah cerita. Sehingga ketika guru memberikan soal cerita yang diimplementasikan dalam kehidupan real, siswa mengalami kesulitan menerapkan dalam bentuk matematika. Terdapat faktor lainnya dari guru, yaitu seperti seorang guru ketika menerangkan tidak memanfaatkan lingkungan ada di sekitar dan keadaan kehidupan real guna sarana untuk proses pembelajaran. Berakibat siswa menjadi kurang aktif dan munculnya penilaian bahwa matematika itu pelajaran yang sulit dan membosankan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemampuan literasi matematis siswa belum berkembang dengan baik, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dengan lebih memperhatikan kualitas proses pembelajaran di kelas. Ada dua hal yang penting dalam proses pembelajaran, diantaranya metode pembelajaran dan media pembelajaran. Rata-rata pembelajaran masih berpusat kepada guru. Guru tidak menjadi fasilitator. Hal tersebut menyebabkan kurangnya penemuan baru atau inovasi pada pembelajaran dan berakibatkan mempengaruhi kemandirian siswa. Maka dari itu harus diupayakan pengembangan dan ajar dan kemampuan literasi tersebut.
Bahan pelajaran yang disusun secara sistematis atau bahan ajar adalah alat yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang banyak digunakan di sekolah yaitu lembar kerja siswa atau LKS karena harga yang relatif murah dibandingkan bahan ajar yang lain. Masih banyak sekolah yang hanya menggunakan LKS sebagai bahan ajar, tidak menggunakan bahan ajar yang lain seperti handout, modul, dan buku penunjang lainnya. Akibatnya, dari bahan ajar yang hanya menggunakan LKS, menjadikan siswa belum mandiri secara maksimal. Bahan ajar yang dapat dikembangkan salah satunya adalah handout. Handout dapat membuat suatu suasana proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Selain itu, dampak positif dari handout apabila guru tersebut yang membuat untuk siswanya akan berdampak menarik, mudah dipahami sesuai dengan kenyataan siswanya, dan membuat siswa tertarik dengan matematika. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian kali ini berfokus kepada kemampuan literasi matematis siswa menggunakan bahan ajar handout untuk meningkatkannya. Tingkat literasi matematis siswa masih tergolong sangat rendah dan guru masih banyak yang belum mengembangkan bahan ajar. Guru hanya menggunakan LKS sebagai bahan ajar. Oleh karena itu, adanya pengembangan handout matematika guna untuk membuat suasana pada proses pembelajaran menjadi lebih efektif, mudah dipahami, dan membuat siswa menyukai pelajaran matematika. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar handout matematika? Yang kedua, apakah bahan ajar handout matematika dengan model EDI dibutuhkan untuk siswa sekolah dasar? Dan yang ketiga adalah bagaimana hasil belajar yang diperoleh siswa menggunakan handout matematika dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis. Penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritik dan manfaat empirik. Manfaat teoritik untuk mengetahui bagaimana kemampuan literasi matematis siswa menggunakan bahan ajar handout matematika. Sedangkan manfaat empirik yang pertama bagi peneliti yaitu dapat memberikan wawasan serta pengalaman langsung tentang kemampuan literasi matematis siswa menggunakan bahan ajar handout matematika melalui metode R&D. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi untuk diteliti selanjutnya dengan mengambil topik pengembangan bahan ajar matematika lainnya terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Bagi program studi, yaitu dapat memberikan informasi kepada program studi bahwa kemampuan literasi matematis siswa masih terdapat pada level rendah. Dan bagi tempat penelitian, dapat memberikan referensi dan pertimbangan dalam menggunakan media pembelajaran berupa bahan ajar yang tepat untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teoritik. Yang pertama, pengembangan model sangat banyak sekali. Peneliti akan mendeskripsikan secara konseptual 4 teori pengembangan model dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing teori. Yang pertama, menurut Brock and Gall terdapat 10 langkah-langkah pengembangan R&D. Yang kedua,
Model pengembangan Rick and Carey memiliki kelebihan yaitu terdapat komponen yang banyak, sehingga model ini disebut dengan model yang lengkap. Adanya pemisahan antara penilaian proses pembelajaran dengan penilaian program pembelajaran. Model pengembangan yang terdapat umpan balik atau feedback, sedangkan kekurangan dari model pengembangan ini adalah sangat rumit, sehingga susah untuk dilakukan dalam pembelajaran. Membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan pengembangan model dan membutuhkan cara sendiri atau khusus untuk mengkaji menggunakan model pengembangan ini. Yang ketiga ada model pengembangan 4D. Langkah-langkah model pengembangan ini terdiri dari 4 kegiatan. Dan yang terakhir adalah model AD, memiliki kelemahan yaitu pada tahap analisis. Diharapkan pengembang dapat menganalisis dua komponen dari setiap siswa, lalu dibagi menjadi dua analisis, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Karena kedua analisis ini akan mempengaruhi proses menganalisis lama atau cepat ketika tahap pembelajaran sedang dilaksanakan. Dua komponen ini akan mempengaruhi tahap-tahap mendesain pembelajaran selanjutnya. Nah, peneliti memilih satu dari 4 model pengembangan dijabarkan yaitu model EDI karena sangat masih relatif untuk digunakan. Konsep model yang akan dikembangkan yaitu bahan ajar handout yang menarik yang terdiri dari cover, identitas seperti kompetensi dasar dan standar kompetensi, indikator, materi, dengan media gambar dan latihan soal. Selanjutnya ada konsep model yang dikembangkan, yaitu mengembangkan bahan ajar berupa handout pada literasi matematis siswa terhadap pelajaran matematika. Ketika handout sudah diimplementasikan pada proses pembelajaran di kelas oleh pendidik, apakah terdapat peningkatan literasi matematis siswa atau tidak? Dan seberapa penilaian siswa terhadap pelajaran matematika. Handout yang dirancang oleh peneliti disajikan sebagai pengganti lembar kerja siswa atau LKS dengan ringkas, kreatif, menarik, dan menghemat waktu. Selanjutnya ada rancangan model, kerangka teoritik. Mohon maaf, peneliti memilih bahan ajar matematika berbentuk handout untuk mengefektifkan proses kegiatan pembelajaran yang di dalamnya berisi kegiatan, materi, serta proses pembelajaran, strategi serta pendekatan belajar yang sesuai, kompetensi yang akan dicapai, dan penilaian. Handout juga dirancang disesuaikan antara konsep atau materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada rancangan model, itu terdiri dari 5, analisis, itu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan materi pembelajaran, dan analisis situasi. Yang kedua ada desain, terdiri dari pengumpulan data, kerangka handout, layout handout. Yang ketiga ada pengembangan, terdiri dari pembuatan handout awal, validasi ahli materi dan ahli belajar tahap 1, lalu revisi 1, dan validasi ahli materi dan ahli bahan ajar tahap 2. Yang keempat ada tahap implementasi, yaitu uji coba handout sekolah A, lalu revisi 2, lalu uji coba handout sekolah B, dan revisi akhir yang menghasilkan suatu produk. Dan tahap terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pertama, tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan pengembangan bahan ajar handout matematika terhadap kemampuan literasi matematis siswa menggunakan model EDI. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan siswa sekolah dasar terhadap bahan ajar handout matematika dengan model EDI. Dan yang ketiga, menjelaskan hasil belajar siswa menggunakan produk pengembangan bahan ajar handout. Lalu selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya dilaksanakan di dua sekolah dasar, yaitu 05 pagi dan 02 pagi. Sedangkan waktu penelitiannya mulai pada bulan Juni 2021 hingga selesai. Selanjutnya ada karakteristik model dikembangkan. Yang pertama ada pengembangan handout, yaitu menurut Prastowo, handout adalah bahan ajar yang ringkas, bersumber dari literasi yang sesuai dengan kompetensi dan materi pembelajaran yang akan disampaikan terhadap pembelajaran. Handout memudahkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada bentuk handout.
Macam-macam bentuk handout terbagi menjadi tiga, menurut Sidik Priharjo, yaitu yang pertama bentuk catatan, bentuk diagram, yang ketiga bentuk catatan dan diagram. Selanjutnya ada penyusunan handout. Harus disesuaikan dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang akan dicapai. Hal ini adalah turunan dari kurikulum. Yang keempat, ada unsur-unsur handout. Terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, kerangka materi pokok, dan latihan-latihan soal. Yang terakhir adalah manfaat penggunaan handout, yaitu yang pertama dalam proses pembelajaran dapat menghemat waktu, yang kedua mengganti catatan siswa, yang ketiga sebagai bahan penunjang tambahan siswa. Ada pendekatan dan metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan penelitian pengembangan atau dalam istilah Research and Development atau R&D, yaitu berfungsi untuk mengembangkan, memvalidasi, dan menguji keefektifan suatu produk. Nah, instrumen dan validasi instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, penelitian pendahuluan, instrumen dan validasi instrumennya terdiri dari observasi, wawancara, angket validasi, dan dokumentasi. Yang kedua, ada perencanaan pengembangan model, yaitu terdiri dari tekniknya, analisis data kualitatif. Selanjutnya, ada langkah-langkah pengembangan model. Yang pertama, ada penelitian pendahuluan. Pada penelitian pendahuluan, terdapat instrumen dan validasi instrumen. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, angket validasi, dan dokumentasi. Yang kedua, ada perencanaan pengembangan model. Rancangan model yang akan dikembangkan oleh peneliti ketika membuat handout awal divalidasi oleh ahli dan direvisi sebelum handout diimplementasikan kepada siswa. Pembuatan handout awal meliputi handout berbentuk media cetak, yang kedua terdapat identifikasi handout, yang ketiga terdapat komponen handout, yang keempat terdapat revisi berdasarkan tip ahli, dan yang kelima saran dan kritik oleh validator. Sedangkan teknik yang digunakan pada peneliti yaitu analisis data kualitatif, berupa mengolah data-data yang sudah didapat berdasarkan observasi, wawancara, saran, serta kritik yang diberikan oleh para ahli. Dan yang kedua, analisis data kuantitatif, yaitu untuk mengumpulkan data hasil dari angket, lalu bisa mendapatkan gambaran tentang bahan ajar yang akan dikembangkan. Yang ketiga, ada validasi, evaluasi, dan revisi model. Pada validasi, peneliti menjelaskan proses peneliti pengembangan dan hasil produk yang telah direvisi oleh validator atau tim ahli. Pada revisi ini meliputi dari identitas handout seperti judul, tata cara penulisan, pada cover, gambar yang kurang tepat, isi materi, latihan-latihan soal, dan yang lainnya. Peneliti menjelaskan hasil produk yang sudah dikoreksi dan diberi masukan oleh pakar untuk mencermati bahan ajar dalam pengembangan produknya. Dan yang terakhir ada implementasi model. Setelah beberapa kali revisi dan sudah disetujui oleh para ahli, handout diimplementasikan pada pembelajaran matematika oleh guru di sekolah dasar. Guru melakukan evaluasi penggunaan bahan ajar tersebut dengan cara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Selain itu, hasil evaluasi handout terdiri dari analisis uji statistik untuk menguji bahan ajar tersebut. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil rancangan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.